Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Puji Astuti, nomor absen 29 dari kelas 12 Kimia Analisis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan yang menyatakan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah atau konstan. Pada kesetimbangan kimia, pasti akan berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Reaksi reversibel bisa juga disebut dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel merupakan zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi tidak dapat berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Contohnya, gas nitrogen ditambahkan dengan gas hidrogen menjadi amonia. Selanjutnya, untuk reaksi irreversibel. Reaksi irreversibel biasa juga disebut dengan reaksi searah atau satu arah. Reaksi ini merupakan zat hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi akan berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Contohnya, larutan NaOH dicampurkan dengan larutan HCl akan menjadi larutan NaCl dan H2O. Jenis-jenis kesetimbangan kimia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan fase atau wujud yang sama. Terdiri dari kesetimbangan antara larutan dengan larutan dan kesetimbangan antara gas dengan gas. Selanjutnya, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan fase atau wujud yang berbeda. Terdiri dari 1. Kesetimbangan antara zat padat dengan gas, 2. Kesetimbangan antara gas dengan zat cair, 3. Kesetimbangan antara zat padat dengan larutan, 4. Kesetimbangan gas, zat cair, dan zat padat. Ciri-ciri kesetimbangan kimia: pertama, reaksi reversibel, kedua, ruang tertutup, dan tidak terjadi perubahan makroskopis. Hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya mempunyai harga tetap pada suhu tetap. Rumus tetapan kesetimbangan secara umum dapat dilihat dari gambar berikut. Harga K merupakan ukuran banyak hasil reaksi yang terbentuk pada kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan parsial, yaitu perbandingan komposisi hasil reaksi dengan pereaksi pada keadaan setimbang. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Tetapan konsentrasi berdasarkan konsentrasi zat berlaku untuk zat yang memiliki fase larutan dan gas, seperti contoh di bawah ini. Kedua, tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial berlaku untuk zat-zat yang memiliki fase gas, seperti contoh berikut. Untuk rumus tetapan kesetimbangan dapat diperhatikan dalam gambar berikut. Tekanan parsial suatu gas dapat ditentukan dengan rumus mol zat tersebut dibagi mol seluruh zat gas dikalikan dengan tekanan total. Hubungan tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial dapat dituliskan sebagai berikut. 4. Derajat disosiasi. Perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Rumus derajat disosiasi dapat dicari menggunakan mol zat terionisasi dibagi dengan mol zat mula-mula.
Jika derajat disosiasi sama dengan 0, maka semua zat mula-mula tidak terurai atau tidak terdisosiasi. Jika derajat disosiasi sama dengan 1, maka semua zat mula-mula terurai atau terdisosiasi dengan sempurna. Jika derajat disosiasi lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka terjadi kesetimbangan disosiasi. Pergeseran kesetimbangan. Menurut Henry Louis Lechatelier, bila pada sistem kesetimbangan diadakan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil mungkin. Kemudian, faktor pengaruh pergeseran kesetimbangan kimia. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Jika konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Kedua, perubahan volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya besar. Jika volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Ketiga, perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Keempat, perubahan suhu. Jika temperatur dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jika temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Kelima, katalis. Katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi katalis bisa mempercepat laju reaksi. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai materi kesetimbangan kimia dari saya. Sekian dan terima kasih.